Penonton RRNet di mana saja Anda berada, kembali saya Yuda jumpa dengan Anda dan kali ini dalam obrolan budaya. Obrolan budaya kali ini saya bersama dengan narasumber saya, Ibu Michi Wanma. Kita akan tahu seperti apa rumah-rumah adat Papua yang telah beliau juga tampilkan di rumah etnik beliau yang ada di Kabupaten Sorong. Oke, Bu Michi. Bu Michi, kita mau ngomong sedikit nih tentang rumah adat, terutama yang dari Biak ini tentunya ya. Ada banyak memang rumah-rumah adat di Papua, tapi Ibu sebagai orang asli Biak tentunya tahu juga sedikit banyaknya tahu tentang rumah-rumah adat Biak. Ini Ibu juga tampilkan di rumah etnik yang ada di tempat saya Ibu nih ya. Oke, gimana Ibu untuk rumah adat Biak sendiri itu seperti apa bentuknya? Kemudian juga pasti ada filosofinya sebelum rumah itu berdiri menjadi sebuah rumah tentunya. Baik, jadi untuk rumah dari suku Biak yang disebut Rumsram itu bentuknya seperti perahu terbalik. Dia berbentuk perahu terbalik itu dia ada dua versi, ada yang dua lantai, ada juga yang satu lantai. Dan untuk yang dua lantai itu di atasnya digunakan sebagai tempat tinggal, dan lantai bagian bawah itu digunakan untuk mendidik anak lelaki. Jadi mereka mendidik anak lelaki itu, dan itu dikhususkan untuk anak laki-laki saja. Jadi laki-laki itu mereka ajarkan mereka cara memahat, cara berburu untuk menghadapi dunia ketika mulai dewasa. Dan itu dikhususkan untuk anak laki-laki. Oke, jadi dua lantai ya. Dan itu apa? Hall begitu? Iya. Seperti aula yang panjang begitu ya? Hampir pada umumnya dia terbuka, karena kalau bagian bawah memang dia luas terbuka karena digunakan sebagai suatu tempat pendidikan, mendidik anak laki-laki tadi untuk bisa menjadi dalam melaut maupun memahat intinya ya, paling untuk berburu dan lain sebagainya. Jadi ada teknik-teknik yang digunakan untuk anak laki mereka belajar untuk menghadapi kehidupan ketika sudah mulai dewasa. Dan untuk bagian atasnya itu digunakan menjadi tempat tinggal. Tempat tinggal. Tempat tinggal supaya sedikit tinggi. Iya, dan kebanyakan juga ini rumah-rumah ini kalau suku Biak kan kebanyakan di pantai ya, pesisir. Jadi ada juga yang dibikin untuk di bagian laut dengan tiang-tiang yang memang harus tinggi. Karena ya mengingat pada zaman dulu itu kan banyak sekali binatang-binatang buas yang kalau di Papua yang tidak ada singa ya, tetapi kan ada babi hutan dan dan itu memang kuotanya agak tinggi. Tapi kalau untuk yang demikian suku Biak itu agak diminimalkan, jadi tidak terlalu banyak sih untuk yang binatang-binatang buas itu. Untuk pemilihan materialnya sendiri, kayu-kayunya sendiri, Bu Michi, apakah sembarang kayu bisa jadi rumah ciri khas dari Biak ini, atau memang ada kayu-kayu tertentu misalnya? Ya, baik, jadi untuk kayu-kayunya memang disesuaikan dengan kondisi alam yang ada. Tetapi kalau untuk bagian laut, ketika mereka buat pantai atau langsung di air laut itu harus ada kayu-kayu khusus yang biasa kita sebutnya kayu gatal ya, karena itu memang dia tahan di laut. Beda kalau pembuatannya di darat. Kalau di darat mungkin masih bisa menggunakan berbagai macam kayu, tetapi memang ada kayu-kayu pilihan yang memang harus kuat. Jadi memang yang sedikit membedakan itu ketika di laut itu harus kayu khusus, beda dengan yang dibuat di darat, yang dibuat di darat. Oke, ketika sebuah keluarga sudah berniat ingin membangun rumah, adakah prosesi-prosesi yang harus dilalui dulu begitu? Iya, memang itu ada prosesinya. Jadi mereka harus meminta izin juga kepada orang tua, ada juga ya kalau untuk zaman dulu ya itu dengan alam juga harus ada izin juga. Tetapi untuk sekarang sudah zaman modern, kalau hal-hal itu sudah mulai ditinggalkan dan lebih memilih untuk lebih ke gereja dulu. Yang pada umumnya sekarang itu hampir pada umumnya mungkin untuk memasuki atau membuat satu rumah ya permohonan atau kayak pengucapan syukur itu di daerah kampung itu masih ada. Itu rumah adat suku Biak, apakah ketika nanti dibangun pakai paku atau masih pakai tali-tali dari urat-urat kayu yang kemudian disambung-sambung atau bagaimana? Kalau dulu itu masih pakai, jadi dia masih pakai tali seperti tali yang dari tadi kakak juga bilang,
umat Berangka itu kita disebutnya tali rotan. Tali rotan, ya. Tali rotan kebanyakan itu yang dipakai karena zaman dulu kan belum ada paku ya, jadi memang pakai itu. Tetapi untuk sekarang itu kebanyakan sudah modern, jadi sudah menggunakan paku. Tetapi kalau yang memang dibuat betul-betul untuk menjadi satu rumah adat, karena ini kan dia rumah adat ya, itu memang betul-betul harus menggunakan yang material-material yang masih lama, karena itu ada filosofi tertentu yang masih dipegang dan ada tradisi-tradisi yang memang harus tetap diikuti. Masih Kecuali bisa mungkin sudah digunakan untuk misalnya mungkin ditaruh sebagai hanya simbol, itu mungkin bisa. Tapi kalau memang betul-betul digunakan, itu memang harus ada hal-hal tertentu yang harus diikuti. Iya, dan itu memang jujur kakak, karena kebetulan saya juga memang sempat kecil di kampung, tetapi sudah beranjak SMP sampai SMA itu udah pindah ke kota. Jadi memang saya masih harus banyak. masih melihat dan Dan harus pelajari juga saya. Iya. Oke, menarik sekali tentunya. Ada nggak sebuah rumah dengan filosofi kuat kental budaya Biak di sana? Kayunya harus berapa misalnya, pintu tidak boleh menghadap kemana begitu Kak Ibu Mici, begitu kan? Masih ada juga, masih ada, dan itu memang yang lebih mengetahui itu orang-orang Tua-tua adat ya. mengetahui itu, dan memang itu ada. Yang sepintas yang saya dengar dari orang tua saya sendiri, bapak, itu memang ada, masih ada sampai sekarang. Oke. Kemudian selain itu juga yang menjadi budaya kota orang Papua ketika, atau semua budaya di Indonesia lah ya, ketika masuk rumah baru ada prosesinya, mau membangun juga ada prosesinya. Kalau untuk yang di Biak, selain tadi sudah Ibu Mici udah bilang kalau kita mau bangun akan ada pengucapan syukur dulu ya. Ketika rumah itu sudah jadi dan siap ditempati, langsung masuk aja begitu. Harus ada prosesinya lagi. Ada lagi ya? Iya, harus ada prosesinya lagi. Kita harus mengundang keluarga, kita harus membuat syukuran. Dan itu kalau kami dari Biak itu kadang yang masih menjadi salah satu yang kental itu adalah kepercayaan kepada leluhur-leluhur kami, yang kami kebanyakan orang-orang tua buat dalam bentuk patung yang disebut karwar. Patung karwar, dan itu hampir masih menjadi salah satu image kepercayaan bahwa kami, orang-orang terdahulu kami, orang tua kami, ketika mereka meninggal itu arwah mereka itu masih berada di patung karwar tersebut. Dan itu masih menjadi salah satu yang masih dipegang, termasuk saya sampai sekarang pun masih. Tetapi itu menjadi nomor 2, yang pertama adalah Tuhan, dan itu patung itu menjadi salah satu patung keramat. Patung yang memang hampir kalau di Biak, orang-orang tua itu di kampung-kampung itu masih ada beberapa patung yang ditaruh di dalam rumah, bahwa memang kepercayaan bahwa roh dari orang-orang tua yang sudah pergi itu masih ada di dan kami itu tidak bisa sembarang untuk menulis ataupun membuat patung itu dengan sembarangan, karena itu kami bisa kena karmanya, dan itu sampai sekarang. Iya, dan itu mungkin ada beberapa contoh patung karwar yang kami sebut insos kabur, itu berada di tempat itu yang itu, dan itu memang perlu orang khusus yang memahami budaya yang bisa menggambar patung karwar itu, karena kalau sampai salah dia akan menerima akibatnya tersendiri. Iya, jadi tidak sembarang juga. Tidak sembarang, saya pun tidak bisa. Ornamen dan juga hiasan-hiasan di dalam rumah adat Biak ini juga tidak serta-merta kita mau suka taruh gini. Kalau itu sih masih bisa, ya? Tetapi yang lebih sakral itu ada di patung karwar ini. Iya, patung karwar ini karena memang dia mempunyai bukan mempunyai ya, memang salah satu yang ciri khas, yang filosofi yang ada, dan memang kepercayaan itu sama orang tua kami yang di kampung itu masih ada sampai sekarang.
Dan saya pun sampai di sini kalau saya taruh salah atau ada lagi ukir salah, saya takut juga sendiri, kadang saya juga takut. Jadi saya minta yang gambar itu orang yang memang pahami seni ukir itu, yang saya minta untuk membuat. Jadi saya bidangnya saya mungkin hanya mempromosi, tetapi yang tahu dan untuk bisa membuat hari itu ada orang-orang tertentu yang memang diberikan hikmat, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk membuat seni lukis, seni patung. Dan karena kalau kita salah membuat patung karwar itu atau melukisnya salah, itu akibatnya akan fatal ke diri kita maupun keluarga kita. Wah, beruntung sekali sih ini tentunya. Kita tadi ngomongin rumah, ini sampai ke patung yang ternyata juga cukup sakral untuk orang-orang Biak. Sebutnya patung karwar. Karwar ya. Iya. Oke. Hampir di rumah semua orang Biak asli ada patung ini? Kalau di daerah yang masih pegang itu masih banyak ada di daerah Biak dan Manokwari. Manokwari itu masih banyak itu patung karwar. Termasuk saya pun saya ada satu. Masih ya? Iya, karena itu ciri khasnya kami. Gitu. Tapi untuk mempercayainya seutuhnya itu nomor 2. Oke. Rumah Biak ketika sudah jadi, boleh nggak dicat atau kalau untuk zaman dahulu kan belum ada cat ya, jadi masih natural, masih kayu asli, masih dengan serat-seratnya dan tidak dicat sih. Untuk itu dia tidak dicat, tetapi setelah sudah mulai perkembangan dan mungkin sudah dimasukkan dengan seni ukir ya, lukis, dan itu sudah bisa untuk dicat karena kan mengandung ukiran kan, tapi itu yang modern, yang sudah dipadukan dengan modern karena ukiran itu salah satu istilahnya motif yang memang dari suku Biak betul-betul dikembangkan dan memang menjadi ciri khas. Ini loh salah satu suku yang mempunyai seni lukis ukir dari pesisir pantai. Selain bukan hanya biasanya Serui juga ada dan memang itu menjadi salah satu simbol khusus. Jadi ketika rumah itu sudah jadi bisa dilukis dengan berbagai macam lukis. Kalau zaman dulu mungkin lukisannya hanya hitam putih, tapi sekarang sudah hampir berwarna ya. Mungkin salah satunya contoh makamnya Otto dan Gessler di Manokwari. Itu rumahnya kan ini bentuk musram itu, dan ada motif ukiran-ukiran yang itu motif-motif kebanyakan motif Biak ditaruh di makamnya Otto dan Gessler. Bu Misi tadi bilang rumah ada Biak ada lantai 2 dan juga di lantai 2-nya untuk kita tinggal, nanti satunya untuk tempat belajar gitu ya. Untuk tempat belajar ya. Kalau yang lantai 2 sehingga pasti pakai tangga ya, naik ke atas itu ya. Juga kan ada aturan-aturan tangga itu harus berapa banyak atau seperti apa, jendela yang di atas mungkin harus berapa banyak, mungkin ada aturan-aturan baku dari daerah yang sudah dipatenkan atau tidak masalah. Yang penting rumah Biak seperti ini. Sebenarnya itu ada. Cuman saya sebagai generasi yang sudah hampir sekian ini, saya juga masih banyak belajar untuk mengetahui itu. Jadi memang dari yang orang tua memang itu ada beberapa itu ditetapkan pintunya harus ini, itu memang ada. Saya belum belajar sampai sedemikian rinci untuk mendapati itu, saya masih belajar juga. Jadi saya akan berupaya untuk bertanya ke orang tua sehingga saya dalam proses pembuatan untuk di tempat ini tidak salah kaprah. Wah, berarti ya, sekalipun di zaman modern seperti saat ini, tapi budaya salah satunya lewat rumah itu masih tetap dipertahankan ya. Orang-orang Biak yang ada di salah satunya ada di Sorong tetap mempertahankan itu, kemudian apalagi yang di aslinya di Biak sana ya pasti masih tetap mempertahankan sampai sekarang. Untuk bahan-bahannya sendiri selain atap harus pakai daun-daun ya? Iya, kita pakai daun sagu. Daun sagu. Ya, daun sagu. Kemudian kalau dulu kita di kampung ya, karena sempat besar di kampung jadi mengalami. Jadi dindingnya itu kita pakai gaba-gaba. Gaba-gaba itu salah satu ranting dari pohon sagu itu. Daun sagu, ranting yang mengangkat daun itu yang rantingnya itu yang kita
disebut sebagai gabah-gabah ya, mungkin ada di di kiri kita nih langsung ini yang kita sebut gabah-gabah. Jadi di kampung kita pakai ini dindingnya, kita langsung pakai bahan ini gabah-gabah namanya. Nah makanya kami hampir semua orang Papua ya, Papua sangat ini dengan sagu, pohon sagu, karena sagu itu merupakan kalau dibilang sumber kehidupan buat kami orang Papua. Saya pernah dengar dari daun sampai akarnya semuanya berguna. Mulai dari daunnya kita jadikan atap yang ada di atasnya kita ini. Betul. Kemudian ranting-rantingnya itu dijadikan ini gabah-gabah. Lidinya pun kami bisa pakai untuk anyam piring makan, yang piring-piring makan itu kan awalnya dari lidi kan dibuat dari Momo Biak yang terutama ada di Biak Timur. Waktu itu kan mereka buat lidinya ini dibikin jadi piring untuk kita pakai makan. Nah, kemudian kulit-kulit sagu itu dibikin jadi lantai tempat tinggal kita itu dijadikan. Nah, kemudian tidak kalah bedanya isinya kita makan lagi. Jadi memang pohon sagu itu sangat memang sumber kehidupan buat hampir seluruh orang Papua. Oke, menarik sekali di obrolan budaya kita kali ini tentunya. Tapi Ibu Mici, apa yang juga Ibu Mici ingin pesankan buat penonton saya di obrolan budaya, tapi juga buat generasi muda, tentunya dengan budaya Papua, khususnya tadi kita sudah bercerita tentang rumah adat dari Biak ini. Apa yang ingin Ibu Mici pesankan tentunya untuk generasi-generasi muda kita ini? Ya, baik, mungkin dari saya mengingat zaman yang semakin modern dan segala macam hal yang sudah canggih, yang sudah berada di sekitar kita, bahkan sekeliling kita, ya mungkin pesan saya jangan melupakan budaya, jangan melupakan jati diri kita. Walaupun kita sudah sampai keluar negeri kemana-mana, tapi yang memberikan satu pengenalan bahwa oh ini loh, dia dari suku Moi, apa sih yang dari dia tapi dia dari tampilannya ini dari mana nih? Karena kan kita di Papua kan hampir umum semuanya rambutnya sama, kulitnya juga sama. Nah, yang membedakan kita adalah budaya, ciri khas kita, itu yang kita harus pertahankan. Nah, seperti saya dari Biak, ya jujur ya, saya hampir kemana-mana itu salah satu ciri khas saya ini saya pakai terus, mau saya konde rambut di mana tetap dia akan saya tarik. Ciri khasnya memang Biak, wanita-wanita Biak gitu ya. Konde namanya, dan itu saya pakai mau saya dimanapun ada event apapun, ini ciri khas saya. Yang mereka buat saya seorang insos. Ya. Saya seorang perempuan Biak. Nah itu, dan ya mungkin salah satu yang ingin saya tekankan buat teman-teman se-Papua, jadi bukan hanya satu suku saja, kita semua identitas kita harus kita tonjolkan. Jangan kita malu bahwa kita sudah keluar negeri berbahasa segala macam bahasa, tapi kita lupa budaya kita lupa tampilkan ini loh, saya loh perempuan Moi, apa sih yang dari saya ini. Mungkin selain kita ilmu pengetahuan, tapi ciri khas kita harus tampilkan gitu. Jadi istilahnya apa yang orang bisa kenali, oh ini dari jauh, oh dia pakai ini berarti ini seperti apa. Nah ini ini mungkin bakit, dia dari apa, anyam rambutnya, itu ciri khas loh kita, ciri khas yang perlu kita pertahankan sehingga orang tahu dari lihat, oh benar-benar mereka memegang jati diri mereka, walaupun sampai dimanapun mereka berada, ciri khasnya mereka itu tetap ada dan nggak hilang begitu saja. Dan Ibu Mici masih terus mengeksplor ya budaya dengan kekayaannya, ceritanya segala macamnya. Ibu tetap masih belajar kakak. Memang saya masih kalau dibilang umur saya juga belum ini, dan saya memang masih belajar karena kecintaan saya berupaya belajar. Banyak sekali yang saya belum tahu dan banyak sekali kesalahan yang saya buat juga di sini mengenai budaya, tapi saya berupaya untuk belajar. Oleh karena itu saya juga berharap mungkin dari tempat ini para tua-tua, kalau ada hal yang mungkin saya di sini kurang, oh ini harus begini, tolong sampaikan ke saya supaya saya bisa berkenan, sehingga tempat ini bukan hanya menjadi salah satu tempat pribadi, tapi menjadi salah satu ikon yang menceritakan tentang kehidupan kita orang Papua. Datang di sini, oh ternyata ada rumah kebunnya orang Moi, ada rumah haritnya suku Maibrat dengan seninya, walaupun mungkin mereka tidak sampai ke daerahnya, tapi salah satu ciri khasnya sudah mewakili orang tahu, oh ternyata baju Maibrat seperti ini ya. Dan itu kakak saya sudah siapkan, jadi di sini ada beberapa kostum, jadi bukan hanya satu kostum saja. Ada dari suku Moi punya, mulai dari mahkotanya sampai ke bawahnya semua saya siapkan. Saya belajar
saya berupaya untuk belajar, oh ternyata baju adatnya suku Moi seperti ini, dan itu saya taruh di dalam toko. Kemudian oh ini loh baju adat dari Maibrat, makanya saya sampaikan lagi, saya masih belajar. Jadi ketika ada yang hal sesuatu yang di sini yang salah, saya minta tolong dikoreksi. Karena tua-tua, teman-teman saya semua yang dari Maibrat, Teminabuan, Moi, Kokoda dan lain sebagainya, kalau ada hal-hal yang kurang, mohon masukannya, koreksinya buat saya supaya kita sama berkembang dan orang mengetahui oh Papua ternyata luas, banyak, bukan hanya satu suku saja. Artinya kita dikenal juga. Setiap orang datang mereka kenapa ternyata suku Moi pakaiannya ini dan lain sebagainya, dan itu menjadi satu kebanggaan tersendiri buat saya. Dan saya ingin teman-teman, bukan hanya saya sendiri, tapi kita sama-sama up budaya kita ini sehingga budaya kita ini banyak dikenal dunia luas. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Mici untuk waktunya, dan juga pemirsa obrolan budaya RRI Net. Saya Yuda Engineers pamit, dan kita akan ketemu lagi dari kesempatan dalam obrolan-obrolan budaya lagi yang lainnya yang ada di tanah Papua tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan selamat sore. Bang Wem, mundur Bang Wem.